A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba bil haqqi basira wa nadhira li futuhi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati sesepuh bini sepuh dan yang saya cintai serta saya banggakan kepada saudara-saudara kita semuanya dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi sebuah ilmu pengetahuan, ilmu tauhid ilahiyah, dan semoga apa yang kami akan sampaikan menjadikan sebuah ilmu yang benar-benar bermanfaat. Untuk itu, saudara-saudaraku, kami akan mengangkat sebuah tema dengan judul ilmu yang bermanfaat atau berguna. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, perlu diketahui bahwasanya ruh tanpa raga tidak akan mungkin bisa wujud adanya hidup. Ruh tanpa adanya raga ini tidak mungkin bisa wujud adanya hidup manakala di dunia ini. Dan ilmu itu seperti halnya ruh, dan amal itu adalah jasadnya. Jika ilmu ini tanpa diamalkan, bila saya ibaratkan, tidak ada ruhnya. Bila ilmu tanpa diamalkan, itu tidak akan mungkin ada manfaatnya atau tidak mungkin ada gunanya. Dan ilmu itu tanpa diamalkan seperti ibaratnya pohon yang tidak ada buahnya, alias pohon itu mandul. Ilmu hakikatnya yang Anda pelajari, ilmu hakikat menuju makrifat yang mungkin Anda pelajari ini sebanyak apapun, walaupun mengerti sebesar apapun, jika Anda ini, panjenengan ini tidak mau mengamalkan, maka ilmu itu tidak ada manfaatnya. Kenapa saudara-saudaraku saya katakan kok tidak ada manfaatnya? Jika ilmu itu tidak Anda amalkan, tidak panjenengan amalkan, ya tidak mungkin Anda ini bisa makrifat terhadap Allah, itu tidak mungkin. Karena namanya ilmu itu untuk bisa bermanfaat
ya harus diamalkan. Jika panjenengan ini, jika Anda ini tidak mau mengamalkan, tidak Anda amalkan, ya tidak mungkin Anda ini bisa makrifat terhadap Allah. Jika manusia ini hatinya belum sampai dalam musyahadah, itu adalah hati manusia yang masih buta. Dan hatinya yang buta itu adalah suatu hati yang mengalami kegelapan. Hati yang hanya bisa melihat makhluknya dan tidak bisa melihat Allahnya di segala apapun. Itulah saudara-saudaraku, saya katakan hati yang buta. Karena hatinya masih condong terhadap makhluknya, tidak bisa melihat Sang Maha Hidup yang memiliki nama Allah. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Ilmu itu sedikit atau banyaknya, banyak atau sedikit, yang terpenting adalah bagaimana ilmu itu bisa menghantarkan hati Anda. Bagaimana ilmu itu bisa menghantarkan hati panjenengan itu sampai pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang terpenting. Dan untuk menghantarkan hati ini pada Allah, tentu harus mengamalkan ilmu tersebut. Ilmu apa? Ya ilmu hakikat menuju makrifat. Setelah panjenengan ini mengamalkan ilmu yang panjenengan terima dari sang mursyid, dari sang maha guru, panjenengan harus melakukan pendampingan dalam pengamalannya. Harus selalu didampingi. Terkait mengenai pengamalannya, kita harus memahami daripada ilmu tersebut. Harus mengerti daripada ilmu tersebut. Seperti halnya kalau kita ini mau makan mangga. Kita juga harus tahu ilmunya bagaimana cara mengupas mangga yang benar itu supaya enak dimakan, supaya tangan ini tidak kotor, supaya bisa steril. Ya kita harus tahu ilmunya. Ilmu cara mengupas mangga. Setelah panjenengan mengetahui ilmunya cara mengupas mangga, Anda harus mempraktekannya. Setelah bisa mempraktekannya, ya, itulah sebetulnya proses daripada pengamalannya ilmu tersebut. Kalau di dalam ilmu hakikat menuju makrifat yang dikenal di dalam kita melakukan yaitu berupa uzlah, kholwat, suhud, meditasi, kesah, dan lain-lain sebagainya itu. Jika ilmu itu panjenengan sudah praktekkan, sudah Anda lakukan, setelah mendapatkan pemahaman,
serta sudah dibuktikan, maka hal itu kami sebut adalah ilmu yang bermanfaat atau ilmu yang berguna. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Apa sih sebetulnya tandanya kemanfaatan daripada pengamalan ilmu tersebut itu tandanya seperti apa? Ilmu tersebut bermanfaat itu tandanya seperti apa? Untuk mengetahui ilmu tersebut bermanfaat atau tidak, tandanya adalah hati ini merasa dalam kedamaian. Hati panjenengan itu merasa damai. Seperti halnya merasa di surga walaupun masih hidup di dalam dunia. Dan pengamalan ilmu itu harus setiap saat panjenengan lakukan, baik dalam keadaan nikmat ataupun bala. Maksud kami adalah berzikir, zikir sirul asror itu loh panjenengan harus lakukan. Baik di dalam keadaan sepi ataupun ramai, dalam keadaan nikmat ataupun susah, panjenengan harus lakukan dan praktekkan secara terus-menerus ilmu tersebut. Dalam proses pengamalan itulah, dalam proses melakukan itulah, yang kami maksud adalah ilmu dalam melakukan pengamalan. Dikatakan ilmu itu bisa bermanfaat atau berguna, itu pasti ada perbedaannya, pasti ada perbandingannya. Perbedaan atau perbandingannya adalah sebelum mengamalkan itu hatimu seperti apa. Dan setelah atau sesudah mengamalkannya, hati panjenengan itu rasanya seperti apa. Pasti di situ ada perbedaan. Sebelum itu hati itu seperti apa sebelum mengamalkan. Sesudah mengamalkan hati ini rasanya bagaimana. Pasti ada perbedaannya. Dan jika ada perbedaan yang lebih baik atau mungkin bisa dikatakan lebih buruk, kalau lebih baik berarti peningkatan. Kalau lebih buruk berarti pemerosotan atau penurunan. Tentu setelah kita melakukan ilmu, memahami, mengerti tentang ilmu hakikat dan makrifat, tentu hati kita ini tujuannya yang semula punya tujuan, yang semula ini makhluk seolah-olah berharap kepada Allah untuk segera dimusyahadah Allah, itu pasti ada perbedaannya. Apakah lebih baik atau tidak? Jika ada perbedaannya lebih baik, itu berarti ilmu itu bermanfaat atau berguna. Jika tidak ada perbedaannya dan perbedaannya menurun, berarti apa yang Anda amalkan mengenai ilmu hakikat dan makrifat ini berarti salah dalam penerapannya. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, antara hati ahli hijab
dan ahli suhud itu pasti ada perbedaannya. Ilmu itu sebetulnya tidak ada manfaatnya atau tidak ada gunanya, karena ahli hijab itu hatinya masih mengakui bahwa yang melakukan, yang bisa berbuat, yang bisa segala-galanya adalah makhluknya. Makanya ilmu itu saya katakan tidak ada gunanya atau tidak ada manfaatnya. Jika diri kita ini masih mengamalkan, masih melakukan ibadah, makhluk ini yang bisa segala-galanya, makhluk ini merasa saya yang beramal, makhluk ini saya merasa saya yang sholat, makhluk ini saya merasa saya yang zakat, haji, sedekah, dan lain-lain sebagainya itu tidak ada manfaatnya dan tidak ada gunanya. Karena masih mengakui bahwa saya ini yang bisa segala-galanya, saya makhluknya. Itu saudara-saudaraku ilmu yang tidak bermanfaat atau tidak berguna. Dan itu nanti di akhirat akan dilemparkan oleh Allah kepada kita seperti halnya baju yang kotor, baju yang lusuh, baju yang robek, yang tidak ada manfaat atau gunanya. Kenapa saya katakan tidak manfaat atau tidak ada gunanya? Karena masih ada pengakuan makhluk ini yang bisa segala-galanya. Karena apa? Sebetulnya saudara-saudaraku, makhluk ini tidak bisa berbuat apa-apa. Yang bisa berbuat ini siapa? Yang bisa berbuat ini hanyalah hidup yang memiliki nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya itulah saudara-saudaraku, gunanya kita ini belajar kerohanian, belajar ilmu tauhid ilahiyah, belajar ilmu hakikat dan marifat, itu gunanya seperti itu. Karena sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu tidak hanya mengajarkan syariatnya saja, tetapi secara hakikatnya bagaimana jasad ini bagus, habluminanas dan habluminallah. Hati ini juga bagus terhadap Allah. Itulah saudara-saudaraku yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala zaman itu. Ya, kita sebagai umatnya tentu harus mengikutinya. Jangan melihat secara syariat makhluknya. Ya, makhluk itu melihat makhluknya Rasulullah yang Nabi Muhammad bin Abdillah itu ya dari sekedar sisi jasad jasmaniah ini saja. Tetapi secara ruh, secara hati, kita bisa yang dicontoh yaitu hanyalah Allah sendiri, atau saya katakan itulah alladzi, hidup Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita lihat. Lalu ilmu yang bermanfaat atau berguna itu yang seperti apa? Seperti halnya tema di atas tadi. Ilmu yang bermanfaat atau berguna itu adalah sesuatu ilmu yang sudah diamalkan, ilmu sudah dipraktekkan, dan sudah mengalami suatu perubahan yang baik dan yang bagus. Baik perubahan lakunya jasad jasmania ini juga
juga perubahan baik terhadap lakunya hati. Bentuk lakunya hati bisa baik, bentuk hati merasa tentram dan merasa damai adalah mereka manusia-manusia yang hatinya sudah sampai pada Allah, sudah dimusahadah, atau saya katakan sudah makrifat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah saudara-saudaraku, ilmu yang bermanfaat atau yang berguna. Jadi perlu diketahui, sebanyak apapun ilmu kita, sebesar apapun pengalaman kita, atau sepandai apapun pengetahuan kita, manakala kita ini tidak mempraktekkan atau melakukan dan menjadikan sebuah perubahan yang lebih baik dalam hati, maka ilmu itu tidak bermanfaat atau tidak berguna. Ya, dikatakan ilmu yang bermanfaat dan berguna, tentu ilmu itu akan menjadikan diri kita lebih baik, lebih bagus, baik jasad jasmania ini, juga baik hati ini, yang terpenting baik dipandang atau yang terpenting baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah saudara-saudaraku mengenai tema hari ini, ilmu yang bermanfaat atau berguna. Cukup sekian. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.